sih. Nggak apa-apa, ya namanya bekerja, sampean kan bekerja. Gimana? Iya, yang penting bisa telepon. Ini loh, kasus saya kan kemarin kan, saya kan habis kontrak bulan 12. Ya, terus? Terus bulan 9 itu kan udah tambah kontrak lah, udah tanda tangan kontrak lagi yang keempat. Mantap. Lah terus itu kan ke kantor ya, aku ngomongnya jangan itu ke kantor gitu kan. Ke kantor sama si lamper kan tanda tangan itu. Terus kan di sana kan sebelum lampernya datang aku udah datang duluan ke kantor. Aku ngomong gini sama kantor, aku minta tolong dia dulu ngomongnya mau kasih bonus, dan tahun ini kan aku nggak pulang, uang tiket berapa gitu kan. Terus lampernya datang, terus dikasih rincian itu, terus dikasih kertas itu kan. Terus si kantor nanya sama lamper, ini total uang tiket sama cuti sama transport kan 6.741. Nah, terus si kantor kan nanya, itu pembantumu udah kerja 6 tahun, mau kasih bonus apa enggak? Terus si lamper nih ngomongnya mau tak kasih nanti, tapi nunggu dia kalau udah finish kontrak yang keempat ini, ngomongnya gitu. Terus aku pikir ya udahlah, mungkin dia ngasihnya nanti nunggu waktu finish kontrak. Nah, terus bulan 9 kemarin kan waktu kantor ngomongnya gini, ini uang tiketnya mau dikasih sekarang apa kapan? Terus kan masih ada waktu 3 bulan gitu, nanti tak kasih bulan 12, ngomongnya gitu. Lah waktu kemarin itu ya Chansin, ya kan obong le omong lấy tránh mắt thì nah waktu itu kan terus lampernya kemarin tanggal 31 bulan 12 dia ngasih gaji sama uang tiket itu. Lah uang tiketnya cuma dikasih 6.000. Kan aku ngomongnya gini, loh kok cuma 6.000, kan kemarin di agent udah di total. Kan aku ngomongnya gini, aku nggak mungkin kasih sama yang kantornya ngomong, aku samakan uang tiket yang waktu kamu pulang 2 tahun lalu gitu, ngomongnya 2.800. Terus kalau tahu gini juga aku pulang atau ganti majikan atau apa, nggak bertahan di sini. Terus kan rasa kecewa kan timbul, malah apa ya, sekarang kayak musamke gitu loh kerjanya. Terus yang aku takutkan nanti waktu finish kontrak mbokku pelintan nggak ya, uang tiket dikasih apa enggak gitu, uang long service gitu loh maksudnya. Terus kemarin kan aku telepon kantor ngomongnya gini, lah kamu sekarang ngomong sama mbokmu lah, aku kan udah bantu, kalau dia nggak mau ngasih masa aku suruh ngasih kamu uang sendiri kan gitu ngomongnya. Kalau kamu nggak suka ya kamu ngebreak aja kan, ngomongnya gitu loh. Nah kamu masa ngasih aku solusi kayak gini kan, aku ngomongnya gini. Terus moyong lah aku kalau komplain sama agent gitu loh. Terus ya sampai sekarang ya nggak seperti itu dulu aku kerjanya, ya kurang happy gitu. Hoisam. Iya. Saya belajar sedikit-sedikit. Samke jadi. Udah ya, ganti saya yang ngomong ya, Mbak. Kan kecewa akunya. Ganti saya yang ngomong ya. Jadi sekali lagi bahwa long service itu tergantung dari majikan. Jadi hak prerogatif. Tapi ketika dia menyampaikan bahwa mau ngasih, seharusnya sampean langsung sama agent jadi saksi, ada surat, ada hitam di atas putih atau rekaman video sampean. Oh ya itu makanya sebentar. Waktu itu sebentar. Waktu itu nggak ada. Sebentar. Saya gantian yang ngomong. Sampean tadi kan sudah ngomong. Sampean kan mau dapat solusi kan? Sampean mau dapat solusi karena
kalau saya ngomong sampean nggak akan mendapatkan kesimpulan gitu loh, nggak akan mendapatkan solusi jawaban. Jadi agent memang sebaiknya kalau dia bilang kayak gitu ya harusnya memang telepon ke majikan sampean karena dia punya dekat gitu loh, setidaknya membela sampean untuk. Suaranya kok putus-putus ya Pak? Halo, suara sampean jelas loh, suara saya masa nggak jelas? Yang tadi putus-putus. Sekarang? Iya, sekarang oke lah. Jadi ketika ini banyak terjadi kasus seperti ini nih, banyak terjadi Mbak ke teman-teman di mana pada saat sudah ditandatanganin dijanjiin. Jadi tidak kayak harapan palsu lah. Jadi kelihatannya kayak harapan palsu. Nah, karena ini sekali lagi ada ya, kalau kita positif ya nanti bakal rezeki dan majikan nggak bleset. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, kayak harapan palsu. Kalau harapan palsu kan ya kayak gini nih, kayak sampean jadi harapannya untuk dapat itu tipis terus. Putus ya Pak suaranya. Suara sampean jelas loh Mbak, berarti sinyal di tempat sampean yang berat. Sinyalnya yang buruk. Iya. Gimana? Iya, Suara saya masih sudah putus-putus nggak? Makanya cari posisi yang enak ketika kita ngobrol. Iya, udah ini. Sudah, saya pindah tempat. Jadi karena memang sekali lagi ya, tidak ada hak untuk menekan siapapun dalam membelikan long service. Pada saat kontrak keempat ya, harusnya pada saat ketiga itu kan 5 tahun itu kan 2,5. Nah kalau sekarang udah 4 itu lumayan loh angkanya. Biasanya kalau kita ngasih trik bahwasannya di 2,5 itu kalau mau dia suruh kasih long service dulu baru nambah, kalau enggak baru pergi. Tapi ini kasusnya kan udah terlanjur. Nah kalau udah terlanjur kita sebagai agent ya, kalau yang sebagai agent itu pasti ngomong, minta anak buahmu kamu kasih pasti enggak. Kalau kamu memang kasih dia pasti, dia berharap. Kalau enggak dia mau break. Ibaratnya kan bisa bicara seperti itu tuh agent jembataninya. Nah tapi kalau memang nggak bisa, kalau sampean masih berharap, ya sampean tunggu tanggal mainnya dia ngasih. Tapi kalau sampean udah nggak, dia bakal meleset, ya udah lepasin lagi. Ada rela ikhlas gitu. Itu nonton TV ya Mbak? Ya, saya pergi. Itu neneknya lihat nonton TV. YouTube. Oh, nonton YouTube. Jadi pada saat sekarang ini posisi udah terjepit. Kalau sampean lapor pun ke labor, bahwa labor juga bilang bahwa ini majikan hak prerogatif. Tapi kalau sampean bisa dapat rekaman, makanya di sini HP sampean bawa, sampean nanyain, nah nanti kira-kira di bulan 12 aku finish, kamu kasih enggak gitu loh. Kalau ada bukti rekaman itu, kalau kita mau ngajuin ke labor kan ada bukti, bisa nunjukin voice-nya gitu loh. Ibaratnya kan kalau sampean masih berharap dan masih bisa bertahan. Tapi ketika bertanya itu boleh Mbak. Menurut saya sampean bertanya itu boleh. Dan pada saat bertanya, kalau bisa 2-3 kali sampean dapatkan rekaman, dia pasti akan marah kan. Kamu udah 3 kali ditanya tak jawab iya. Nah kalau udah dapat 3 jawaban, rekaman itu sampean catat tanggal dan harinya. Nanti di saat hari hanya ketika nggak kasih, ngomong ke labor. Nah bagaimana nanti labor akan ibaratnya janji, karena ucapan kata-kata itu memang kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi paling tidak kan kita ada bukti gitu loh. Nah kadang-kadang di situ kita yang lemah Mbak. Jadi terkadang kita yang orang Indonesia itu ya udah percaya aja kan artinya. Tapi kalau untuk masalah tiket, uang cuti, dan segala sesuatu itu wajib. Jadi kita bisa tuntut. Kalau seandainya dia nggak kasih, kita wajib, kita tuntut. Lah perkara angkanya, sekali lagi, angkanya itu deal-dealan Mbak. Karena kewajiban mereka hanya membelikan tiket, bukan memberikan uang tiket. Tapi memberikan tiket. Kewajibannya kalau dia cuti, sampean cuti atau pulang, ada jatah cuti nanti bisa dikali dan semuanya bisa dihitung. Berapa kan satu kontrak itu kan harus ada 1 kali pulang kan, atau 1 tahun ada harus pulang kan, atau bagaimana kan. Nah, pasti itu kan ada hitungannya semua, dan itu ada duit semuanya. Kalau memang ternyata di 4 kontrak ini sampean tidak
cuti pulang atau tidak ngambil liburan sampean, kan ada hitungannya semuanya, tinggal dikali aja. Nah, itu wajib, itu bisa kita tuntut. Tapi kalau untuk long service, nah di sini ya sebenarnya aturannya ada dua. Yang pertama long service, yang kedua adalah pesangon atau wages namanya. Jadi pesangon. Kalau misalnya nggak dapat long service, ya minimal ada pesangon. Nah, pesangon ini jumlahnya itu terserah dia. Maksud nggak? Nominalnya terserah. Hak prerogatif. Tapi ada dua hal. Kalau ataupun dia nggak mau kasih long service, minimal ada pesangon. Karena ada aturannya itu di labor. Kalau dia lebih dari 5 tahun. Atau tidak dari 5 tahun aja, 2 tahun ada peraturannya di labor, di bukunya. Saya kemarin sempat baca. Makanya nanti bisa dibaca nanti di websitenya juga ada. Nanti nanti saya coba akan bikin konten itu semuanya. Jadi untuk menanggapi persoalannya ini yang harus dipelajari gimana biar teman-teman yang lainnya juga mendapatkan pembelajaran. Jadi solusinya saya sekarang terjebak mau mundur juga sia-sialah. Ibaratnya niat saya memang tahun kemarin bulan 12 ini saya mau pulang terus, tapi kan neneknya jatuh, terus dia ngomongnya, kamu mau nggak nambah kontrak lagi, mau bantu aku lah, ngomongnya kan gitu. Terus aku kan tanya, kalau aku nambah ada long service nggak? Terus ngomongnya ada, nanti tak kasih, ngomongnya gitu. Iya, tapi kita kan nggak punya bukti toh Mbak, gitu. Iya. Makanya gini. Susahnya ya itu. Bukan susahnya. Menurut saya bukan susahnya, bukan terjebak, dan tidak ada yang sia-sia Mbak. Ingat. Saya mau kasih garis bawah sama sampean untuk tidak kecewa terhadap apa keputusan yang sudah sampean ambil. Nah, sekarang langkah yang mau kita ambil adalah yang pertama, bagaimana sampean bertanya tentang long service dan ada jawaban, dan jawaban itu masuk rekaman. Iya, nanti saya usahakan. Nah, sampean kondisikan. Dan kalau bisa lebih dari 1 kali. Oh gitu ya? Ya, nggak cukup 1 kali. Kalau lebih dari 3 kali, dia nanti kan pusing, kamu ribet amat. Nah, untuk kedepannya lagi, ya ini kita sekarang solusi yang saat ini yang bisa sampean lakukan ya. Tapi untuk kedepannya lagi, sebelum tanda tangan, suruh cairin aja segala sesuatunya. Biar enak. Kalau enggak ya udah cabut gitu loh. Jadi misalnya sampean finish ya, taruhlah di bulan 5 ya. Bulan 3 atau bulan 4 kan pastinya udah proses. Dia suruh cairin itu semua, baru terus tanda tangan. Bulan 5 kan renew, selesai. Tapi kalau dia nggak cairin, ya sudah, cabut aja. Ya, itu kekuatan. Makanya teman-teman terkadang di sini, langkahnya itu terlambat langkah. Menurut saya. Jadi, tapi tidak ada, sekali lagi, kalau sudah keputusan itu diambil, tidak ada menyesal, tidak ada terjebak, tidak ada yang sia-sia. Sampean jangan berpikir seperti itu. Yakinlah kalau sampean memang punya rezeki, maka rezeki itu akan hadir ke tempat sampean. Karena rezeki itu tahu arah, tempat, dan sasarannya. Dia pasti tidak akan meleset. Tapi kalau ternyata rezeki itu tidak sampean dapatkan, ya artinya kan pengabdiannya sampean pasti akan tergantikan dengan hal yang lain. Persoalannya adalah bagaimana sampean ikhlas menjalaninya. Kalau saya sih di situ. Kalau sampean tidak ikhlas atau hatinya berdodok, wis langsung putuskan untuk wis persetan dengan long service dan ABCD. Tapi kalau sampean masih kalau sampean mudah berharap ada rezeki, ya berdoa sama yang Maha punya rezeki bahwa berikanlah kalau memang tapi ini nanti hakku. Saya usahakan aku dapat rekamannya dari Mbok E. Ya itu kan salah satu ikhtiar. Gitu, nanti tak tanya. Itu kan ikhtiar. Jadi kita tidak hanya berdoa aja, tapi kita juga berikhtiar, dan sampean juga bekerja, dan mulailah dengan ikhlas lagi, mulailah dengan harapan lagi. Jangan khawatir ketika itu nanti nggak dapat. Kalau toh pun long service itu nggak dapat, kalau sampean ikhlas menerimanya, pasti akan digantikan dengan dalam dan bentuk rupa yang berbeda. Selama sampean punya keyakinan yang kuat ya. Karena sekali lagi, apa yang kita bangun dalam pemikiran kita, itulah yang akan datang. Kan makanya
kalau kalau kita disuruh berdoa itu sebenarnya disuruh meminta. Disuruh meminta berarti kita menghambakan diri kita. Jadi kita menganggap kita menganggap makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang memang harus kembali kepada yang mempunyai diri kita, kan kayak gitu loh. Jadi ada manfaat, ada syafaat di balik apa yang sampean alami menurut saya. Jadi banyak pembelajaran. Nah, kalau saya seperti itu, Mbak. Orang mengeluh ke saya, orang bercerita ke saya sangat terima kasih, Mbak. Karena pada saat orang mau berbicara dengan saya, itu pengetahuan buat saya. Dan pengetahuan itu saya bawa ke orang lain. Biar orang lain tidak mengalami hal yang sama tanpa harus mengalami sendiri gitu loh. Bisa dipahami kan, Mbak? Jadi kekecewaan itu sebenarnya menjadi bentuk pelajaran ketika kita mau sampaikan kepada orang-orang yang belum mengalami. Tinggal bagaimana mengemas, bagaimana mengemas, menyikapi, dan bagaimana mengatur cara berpikir kita. Bahwa segala sesuatu itu memang kalau tidak jadi milik kita, makanya apa yang menyebabkan sakit hati atau kekecewaan itu terlalu banyaknya harapan. Jadi sebenarnya iya nggak benar nggak? Kalau sampean logika ya, kalau kita harapannya tipis dan menyerahkan dan memasrahkan, tetapi kita terus berikhtiar, maka kalau ataupun tidak dikasih, kita itu sudah rela. Tapi ketika kita berharapnya tinggi, yang terjadi adalah kekecewaan ketika harapan itu tidak sanggup. Makanya manusia yang benar-benar bebas adalah manusia yang tidak diselimuti oleh keinginan ataupun harapan yang tinggi. Enggak. Begini, harapan itu boleh. Mimpi itu boleh. Cita-cita itu boleh. Tapi ingat bahwa di dalam hidup ini kita hanya tugasnya berusaha. Yang memutuskan, yang menentukan bukan kita. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa sesuatu yang kita miliki ketika hilang kita kecewa. Tapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, terkadang kita lupa. Ya kalau Gusti Allah boleh ngamuk, kowe tak wae sembarang kalir ora matur suwun, ora bersyukur, ora ngadep karo aku, giliran kowe ora tak wae kok kowe iki njaluk nang aku lah. Jadi supaya balance. Ya, ibaratnya ini tugas saya adalah membuat sampean merasa tenang dan tetap pada jalurnya. Menjalani segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab dan dengan keikhlasan. Yakin kok. Nanti kalau udah selesai terus habis itu sampean ganti dapat long service-nya, aku nggak yakin lah sampean mau nelpon saya lagi. Tapi kalau mau nelpon aku bahagia. Enggak, nanti aku insya Allah misalnya saya sudah pulang ke Indonesia, misal mau balik ke Hong Kong, insya Allah saya cari. Ini tadi yang Mbak siapa tadi sudah saya add Facebooknya? Siapa? Yuni? Iya, Mbak Yuni. Ya itu staffnya. Nah, saya kebetulan spesialis bagian bikin konten, Mbak. Jadi hal-hal seperti ini harus bisa saya naikkan. Dan sekali lagi ya, nek sampean mau menelpon saya itu ya saya berterima kasih gitu loh. Saya dapat konten. Ya nanti saya telepon jenengan dapat motivasi juga dapat pengalaman juga, nanti insya Allah saya akan lupa, walaupun nggak dapat nanti insya Allah 2 tahun yang akan datang pasti saya itu bercanda aja sih, Mbak. Maksud saya itu bagian dari saya mencoba mencairkan suasana supaya sampean nggak sepaneng gitu loh. Karena sekali lagi ya Mbak, kadang posisi COVID, nggak libur, keadaan kayak gini kita punya harapan. Selama 2 tahun itu ya Pak, saya libur itu jam 2 disuruh pulang, oke, nggak diganti juga oke, nggak masalah. Itu maksud saya mungkin mereka baik sama aku lah. Pekerjaan nggak terlalu menuntut lah, kan aku cuma jaga 1 orang, nenek saja, majikan nggak jadi 1. Jadi aku juga kasihan sama nenek, kalau aku pulang malam juga yang urus juga aku sendiri. Tak pikirlah, wong aku juga nggak ada acara di luar,
jam 1 suruh pulang, oke nggak masalah, masakin dia, mandiin dia juga nggak apa-apa. Tapi terus balasannya kayak gini kan kayak kecewa banget. Iya, saya Ya itu tadi yang jenengan bilang bahwa jangan terlalu berharap berlebih gitu. Nanti nggak dikasih kan rasanya kecewa kan, yang kita dapat bukan kedamaian yang didapat. ya, jadi menurut saya sampean itu sudah apa ya? Menurut saya sudah istiqomah. Menurut saya juga sudah mencoba memberikan yang terbaik. Nah, sekarang tinggal terakhir di final adalah di yang punya kehidupan. Di terakhir adalah sampean harus menyerahkan itu semuanya kepada yang maha segala-galanya. Menurut saya sih tinggal ke sana saja. Jadi harapan sampean tetap boleh tinggi, tetapi tidak pada manusia. Kalau dikasih ya rezeki, kalau nggak dikasih ikhlas saja gitu. Jadi ketika sampean bisa melepaskan itu semuanya, maka berat, beban, pemikiran dan segala sesuatu yang mengganjal itu akan perlahan-lahan berjalannya waktu akan plong. Karena sekali lagi gak salah, sampean butuh orang yang mau dengar. Sampean butuh orang yang bisa paling tidak memberikan support dan dukungan kepada sampean. Terlepas orang itu sampean kenal ataupun tidak. Nah, jadi sekali lagi yang banyak berterima kasih sebenarnya adalah saya. Gitu loh. Bukan sampean, tapi saya. Karena semakin banyak orang bercerita dan berkeluh kesah kepada saya berasa bersyukur dengan diri saya, benar nggak Mbak? Saya kondisinya lebih baik ya kan. Jadi nggak apa-apa, makanya saya bilang di sosial media yang butuh curhat, yang mau pingin cerita, silahkan komen inbox. Makanya saya tanya tadi, kalau bukan anak dari agent ini boleh nggak cerita, soalnya kan kalau saat ini mungkin cerita sama temen lah, sama itu kan solusinya memang kok kamu kok gelem ae. Kan solusinya. Tapi ya saya mikirnya mungkin ganti majikan ya, mungkin memang di luar gaji besar. Siap. Tapi kan kita harus adaptasi, belum tentu kita seenak sebebas sekarang. Cuman ya itu pelit kalau pelit ya nggak apa-apa, yang penting kita cerewet. Kalau cerewet enggak sih, di sini nggak ada yang nyerewetin, nggak ada yang marahin. Selama 6 tahun yang saya jalani itu oke-oke saja. Betul. Jadi di balik sesuatu yang kita harapkan sebenarnya ada hal yang patut kita syukuri. Jadi itu harus balance, Mbak. Ketika nggak balance yang terjadi gelo, yang terjadi kok ngene yo. Aku kok itu gelo. Ya, sampean ngerti nggak? Orang yang datang ke saya atau ke Bandung itu tidak hanya kalau seperti ini, itu menurut saya sangat ringan banget. Ada yang kena seksual harassment, pelecehan seksual. Ada yang sampai dijambak-jambak rambutnya sama mbahnya dan dia masih bertahan. Itu banyak banget. Tapi saya tidak ingin membandingkan. Tapi dengan saya mengetahui cerita itu, setidaknya dengan masalah yang jauh lebih ringan, saya bisa bercerita, sharing. Terlepas dia misalnya sampean atau apa mau percaya atau tidak, buat saya itu tidak ada masalah. Yang penting masih bersyukur gitu loh. Kondisi kalau cuman long service ataupun materi, tapi yang sampai dijambak-jambak, kadang yang sampai dicakar-cakar, namanya orang tua kan ada yang pikun toh Mbak, ada yang pikun, ada yang ngawur. Kadang kalau mulutnya pahit banget, kadang dasmu gitu kan, matamu nggak melihat, kadang ada yang kayak gitu kan. Kalau dia mah ngomong gitu sering, tapi kan bercanda gitu. Ya, maksud saya sekali lagi kan ada yang terbawa ke perasaan, ada yang nggak terbiasa. Jadinya ya sekali lagi pesan saya satu, kalau nanti bisa dapat rekamannya dari majikan ya dapatkan, kalau bisa lebih dari satu. Jadi nanti kalau udah selesai, kalau seandainya bisa membantu, paling tidak sampean bisa menunjukkan kalau ataupun ke labor atau ke agent. Itu ada saksinya. Ini loh kamu ngomong, misalnya sama-sama ke agent, ini loh kamu ngomong dan aku rekam 3 kali. Mohon maaf ya, aku rekam dan ini tidak minta izin sama kamu, karena takutnya kalau kamu mungkir dari apa yang kamu lakukan kayak seperti ini. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak ada problem, tetapi kita tahu bahwa rekaman itu adalah kekuatannya lemah, tapi setidaknya
ketika ada rekaman itu mereka akan teringat, dia akan teringat atas janjinya kepada kita. Ya kalau kamu memang nggak memenuhi janjimu seperti apa yang kamu katakan di rekaman ini, ya sudah, ya makan itu rezeki, ya terima kasih banyak kamu udah ngasih, ya aku ikhlas, mudah-mudahan karma itu pasti kena kok Mbak. Tenang saja. Kalau orang sudah mengucap, sekali lagi ya sampean titeni ya, sampean kalau sampean mau memaafkan orang yang mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik dengan sampean, kata-kata tidak baik itu akan kembali ke dirinya sendiri. Itu kalau saya yakin, Mbak. Sangat yakin. Enggak, saya sangat yakin. Jadi ketika banyak orang yang mengatakan hal yang jelek, asalkan kejelekan itu tidak saya lakukan, saya sangat berterima kasih sama orang itu. Karena orang itu menghapus setengah dosa saya. Loh, iya dong. Iya kan? Kita nggak ngelakuin, dia tuduhin. Ya sudah. Tak maafkan karena memang kamu nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam diri saya. Itu belajar menata hati untuk seperti itu butuh kayak gini, butuh sampean cerita kayak gini. Butuh orang-orang kayak sampean cerita ke saya. Semakin banyak orang yang cerita ke saya, semakin pintar Mbak, semakin pandai, semakin bisa mensyukuri. Serius gitu loh. Kadang-kadang kalau orang dicurhatin kan nggak seneng. Kalau saya tak tambah nih. Kalau teman kan mungkin ngomong gitu ya juga masa bodoh lah, bukan urusanku. Ya. Tapi kalau menurut saya ya di sini kan yang bisa menolong kita kan juga diri kita sendiri. Betul. Bukan orang lain. Tapi betul. Paling tidak saya ada teman curhat. Iya. Jadi maksudnya bisa apa yang saya rasakan itu bisa plong gitu. Yes. Harus dan semakin lebih hebat lagi ketika curhatnya sampean ya. Kalau sampean muslim ya, keningnya, tangannya, lututnya, telapak kakinya atau jempolan kakinya itu ngadep ke tanah semuanya. Curhatlah di situ semuanya, karena disitulah kita itu menyerahkan segala sesuatunya. Kalau kita menjadi manusia mampu menunduk atau bahkan bersujud serendah-rendahnya, maka sebenarnya sudah tidak ada orang yang bisa lagi merendahkan diri kita. Karena kan kita sudah merendah serendah-rendahnya. Pasti nanti akan diangkat dengan sendirinya. Itu janji loh. Kalau saya yakin, saya sangat yakin. Dan keyakinan itu saya bawa ke tempat sampean, ke orang-orang yang curhat ke saya. Tinggal kembali merekanya dengan logikanya mau meresapi apa enggak, mau menyadari apa enggak, mau bermuhasabah enggak, mau berkaca enggak kepada dirinya, mau introspeksi lagi enggak. Saya rasa sih so simple kan. Jadi sekarang paling tidak udah bebannya enggak terlalu berat kan Mbak? Sudah. Udah plong. Ayam gitu. Oke. Jadi harapannya seperti itu. Sekali lagi kalau tidak ada yang mau disampaikan atau kalau nanti ada lagi hal yang ingin disampaikan, boleh kontak saya di nomor yang ini. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan sekali lagi yang tadi itu bercanda, jangan dipikir serius. Yang penting sampeannya lego. Yang sampeannya sudah sampean udah merasa bahwa ya semaksimal yang sampean berikan, pastinya balasan itu akan ada. Walaupun tidak dari sesuatu yang sampean target. Balasan itu, hal yang lain itu paling tidak akan digantikan. Nah itu yang harus kita sadari dan kita yakini, bahwa kehidupan ini segalanya pasti jadi lebih baik. Sampean termasuk kuat. Itu aja ya Mbak. Covid, jaga sehat, tetap libur, tetap refresh, tetap relax. Jangan terlalu semangat. Hidup ya kayak gini aja. Jalannya aja ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Semangat, terima kasih ya Mbak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.